Jadi pansus ini adalah salah satu upaya atau inisiatif anggota DPR untuk membantu sebenarnya masyarakat. Seperti kita tahu bahwa banyak sekali hambatan soal-soal hukum yang dialami oleh masyarakat miskin. Ya kalau kita mau jujur, kita ini agak terlambat. Banyak perda, terutama yang inisiatif DPR, Pemprov tidak buatkan pergub atau perkada. Saya merasa ada masalah kalau tidak ketemu konstituen. Jadi kadangkala bukan konstituen yang rindu sama saya, tapi saya yang rindu dengan konstituen. Anggota DPR yang berasal dari birokrat dan berasal dari aktivis. Jadi nyata bedanya. Nyata, sangat nyata. Terutama soal sensitivitas sebenarnya. Jadi ya bukan hadir hanya sekadar absen. Bisa kita bicara soal PKB, Pak Ketua? Siap, yang penting jangan berat-berat lah. Masih pagi-pagi soalnya. PKB ini di beberapa lembaga survei selalu dianggap salah satu partai yang terus naik. Bahkan ada lembaga survei yang naiknya signifikan. Kira-kira Pak, menurut Pak Asad, apa kata kunci yang membuat PKB ya. Selalu? Ya mungkin satu kepemimpinan dari Gus Muhaimin ya. Soal pentingnya politik kehadiran, pentingnya menjaga, dan memang secara kultural PKB ini kan lebih lebih banyak diisi oleh para aktivis. Jadi saya ini ada Pak Kambi, saya ini ada pengalaman sebenarnya di DPRD melihat anggota DPR yang berasal dari birokrat dan berasal dari aktivis. Jadi nyata bedanya. Nyata, sangat nyata. Terutama soal sensitivitas sebenarnya. Jadi biasanya ini sekaligus kritik sebenarnya internal. Biasanya birokrasi kalau peduli itu karena memang sejak sejak awal dia bekerja untuk peduli. Kalau aktivis ini kan karena dari dalam, jadi ada internalisasi dari dalam. Iya. Jadi, itu yang banyak sekarang di PKB. Iya, alhamdulillah. Nah, itu baik yang di DPR maupun yang masih mengurus secara di luar DPR. Iya. Jadi yang kedua memang konsolidasi yang terus menerus. Jadi kan ini ada masalah sebenarnya menurut saya ya di partai politik. Partai politik ini kan semacam semacam kawacan dari muka sebenarnya. Jadi ini tempat melatih pemimpin. Nah, makanya tugas partai adalah bagaimana rekrutmen dan kaderisasi. Nah, itu yang kita buka ruangnya terus. Jadi saya ketika saya menjadi ketua PKB, saya merasa ada masalah PKB ini di Sulawesi Selatan. Terlalu elitis, tidak dikenal sebagai partai yang hanya untuk milik NU. Padahal PKB ini oleh NU justru dibuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi makanya tugas saya adalah membuka ruang seluas-luasnya. Jadi ini bukan partai siapa-siapa, itu partai kita semua sebenarnya. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan sebagai sebuah instrumen politik, ya tergantung dari kita. Makanya saya ajak orang-orang baik akademisi, LSM, birokrasi, ayo ayo kita sama-sama, karena bagaimanapun juga ini adalah untuk kita semua juga sebenarnya. Jargon PKB itu rahmatan lil alamin. Siap. Ya. Seperti apa Pak Ketua memaknai sebenarnya itu rahmatan lil alamin dalam aplikasinya di masyarakat kita sebagai kader PKB? Rahmatan lil alamin, ya Bapak lebih tahulah soal itu sebenarnya. Tapi rahmatan lil alamin itu dalam konteks praktek sehari-hari adalah, kalau saya ya, kehadiran sebenarnya. Jadi kehadiran yang memberi makna dan menyejukkan, jangan hanya hadir menakut-nakuti masyarakat. Iya, bukan hadir hanya sekadar absen, tapi hadir datang masyarakat senyum di tengah masyarakat, supaya masyarakat naik imunnya menjadi rahmat. Saya kira begitu. Iya. Kalau partai lebah, partai lebah
Ya, Caimin kan memerintahkan semua kader PKB jadi lebah di tempatnya masing-masing. nah itu memang jadi lebah dalam pengertian kalau pemerintahnya macam-macam, sengat dia supaya bisa memberi madu pada masyarakat. Itu sebenarnya maknanya. Jadi kita tidak ada instruksi harus bagaimana, tetapi itu tadi maknanya sebenarnya sebagai partai lebah itu. Ya, jadi Rahmatan lil Alamin itu adalah PKB hadir di tengah masyarakat, kemudian diperkuat lagi dengan lebah, berarti hadir dan membawa madu. Siap. Madu itu kan obat manis. Memang sakit sedikit tapi enggak, itu disengat itu maksudnya kepada pemerintah, pengambil kebijakan. menyengatnya ke pemerintah, madunya ke masyarakat. Senang sekali masyarakat Tribuners kita sebenarnya. Jadi yang disengat bukan masyarakat, bukan. pemerintahnya. Garang ke masyarakat, lembut garang ke pemerintah, khususnya yang macam-macam dengan perda, macam-macam dengan tugasnya, kewajibannya, tapi hangat dan manis ke masyarakat kita. Oke, makasih banyak Pak. Ya, siap. Ada pesan-pesan barangkali sebelum kita berpisah dengan Tribuners, sebelum pasar melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sindra? Saya selalu mengajak pada kita semua, saya selalu mengatakan bahwa sekarang ini bukan eranya kompetisi, sekarang ini eranya kolaborasi. Baik teman-teman media, teman-teman kampus, teman-teman LSM, ayo kita bareng-bareng, ayo kita sama-sama untuk mencari cara atau mekanisme atau metode yang terbaik untuk membantu masyarakat. Karena kita ini bangsa besar sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bareng-bareng, kita tidak sama-sama, ya DPR saja nggak kuat. Nggak kuat. Ya. Harus berkolaborasi. Yang kedua tadi itu pemerintah saja nggak kuat. Nggak kuat. Bayangkan sekarang, Anda tahu kan dengan COVID ini tidak ada. Ya? Apa yang menjadi baik teman-teman ilmuwan maupun teman-teman akademisi, nggak ada yang bisa menyelesaikan ternyata. Apa yang selalu kita dewa-dewakan bahwa pengetahuan dan ilmu bisa menyelesaikan masalah, semua gampang kan? Jadi ya kolaborasi. Dengan kolaborasi kita akan lebih kuat. Dan diharapkan dengan lebih kuat itu bisa lebih banyak memberikan manfaat. Siap. Makasih banyak. Sama-sama. Tribuners, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.